arah koalisi besar di kubu Pak Ganjar sudah semakin menunjukkan titik terang. Kalau sekarang ini Pak Ganjar sudah didukung oleh P3, PSI, Hanura, PAN, dan yang terakhir adalah Perindo. Jadi ini menunjukkan bahwa partai politik sudah 6 sekarang ya, plus PDI sebagai partai pengusung atau pengusul ya, yang mengusulkan Pak Ganjar untuk menjadi capres dari PD Perjuangan. Baru didukung oleh PSI, PAN, Hanura, PKB, dan Perindo. Jadi memang setelah Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres dari PD Perjuangan, lalu diikuti dengan gerakan Pak Ganjar yang begitu cepat melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk sosialisasi, dan entusias dari partai PDI, di mana Ibu Mega sudah menyatakan bahwa setelah mengumumkan kita PDI harus satu saja arah. Tidak ada lagi pikiran si A atau si B, cuma satu calon PD Perjuangan, yaitu Pak Ganjar. Dan hebatnya Ibu Mega, yang ketika dulu masih ada dualisme antara Mbak Puan atau Pak Ganjar yang diusung, dan hampir semua anggota legislatif itu mendukung Ibu Puan waktu itu. Bahkan Trimedia dengan lantang mengatakan bahwa apa prestasi seorang Ganjar. Tapi ketika Ibu Mega waktu sudah menunjuk Pak Ganjar menjadi calon presiden dari PD Perjuangan, dan Ibu Mega langsung mematikan semua itu dengan menunjuk Ibu Puan menjadi ketua tim sukses atau ketua pemenangan daripada Pak Ganjar. Inilah hebatnya Ibu Mega, memang piawai dalam berpolitik, sangat cerdas. Pengalaman saya sudah jauh-jauh sebelumnya, bahkan saya menulis di Facebook, di media-media, di medsos. Saya sangat yakin dengan kepiawaiannya Ibu Mega, dan melihat perkembangan survei dari Pak Ganjar jauh sebelumnya, saya sudah menulis bahwa Ibu Mega pasti akan mengangkat Pak Ganjar. Karena saya yakin, karena dulu saja Ibu Mega untuk dirinya sendiri, ketika kalau waktu itu Ibu mau menjadi capres PDIP, tidak ada yang boleh bantah, karena beliau kan memang ditunjuk oleh partai, oleh Kongres untuk mengambil keputusan, diserahkan kepada Ibu Mega sebagai ketua umum. Tidak ada rapat di situ kalau untuk menentukan capres itu. Nah, kalau beliau serakah seperti yang lain-lainnya, saya tidak perlu sebut nama, tentu Ibu Mega bisa saja waktu itu mau kalah atau menang itu urusan nanti, tapi capresnya tetap beliau kalau saja melakukan. Tapi Ibu sudah belajar ketika 2 kali masuk dalam kontestasi kalah, dan munculnya survei menjadi satu indikator politik yang luar biasa, dan ternyata memang itu sulit dibantah. Bahkan untuk quick count-nya juga dipercaya 2 kali Ibu Mega, ketika perhitungan secara cepat sudah diumumkan, jadi dalam hari itu pemilihan, sorenya itu sudah diumumkan pemenang adalah SBY. Dan ternyata setelah perhitungan akhir dilakukan oleh KPU, hampir sama hasil dari quick count dengan
hasil dari KPU. Persentasenya mirip-mirip. Jadi itulah yang membuat keyakinan kepada Ibu Mega bahwa survei ini sulit dibantah. Jadi ketika Pak Jokowi hasil surveinya tinggi, maka beliau dengan legowo menunjuk Pak Jokowi untuk menjadi capres dari PD Perjuangan. Begitu juga dengan kasus sekarang antara Pak Ganjar dengan Bu Puan. Kalau Ibu Mega saja tidak menggunakan kepewean dan pengalaman-pengalaman di dalam menentukan capres, tentu kalau saja subjektivitas Ibu Mega dilakukan, Mbak Puan lah capres sekarang ini. Dia punya anak, dia punya hak prerogatif untuk menentukan siapa calon. Tentu orang berkalkulasi Mbak Puan, tapi saya waktu itu tidak. Karena saya percaya Ibu Mega sangat matang dalam hal mengambil keputusan seperti itu. Walaupun dia keputusan ini diserahkan kepada beliau sendiri dan dia mempunyai hak prerogatif, tapi saya yakin dia juga berdiskusi terus dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dengan pertimbangan yang sangat objektif, dengan bahasa Jawanya yang begitu halus, budaya Jawanya bukan bahasa ya, budaya Jawanya yang begitu halus, saya sangat yakin dia bisa meyakinkan Ibu Mega. Maka muncullah Ganjar menjadi calon. Sungguh pun sebelumnya itu Pak Ganjar terjadi satu semacam blunder kalau penerimaan publik. Kalau saya sih enggak melihat itu sebagai hal yang salah, di mana dia menyatakan menolak. Orang yang tidak paham PDI akan melihat bahwa itu keliru besar. Tapi bagi kami yang paham PDI, yang mengerti doktrin atau ideologi PDI, maka apa yang dilakukan Pak Ganjar itu sesungguhnya benar. Karena kita harus tetap tegak kepada konstitusi dan kita harus mendukung apa yang menjadi kebijakan daripada bangsa dan negara ini. Sejak Pak Bung Karno sampai ke Pak Jokowi, sikap politik Indonesia itu adalah sikap politik luar negeri adalah anti penjajahan. Dan terhadap kasus Palestina dan Israel, sikap Indonesia adalah pro Palestina. Itu sebabnya Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden dari PDI, maka dia harus menyatakan sikap seperti itu. Satu, menyatakan sikap sebagai seorang nasionalisme sejati, Soekarnois sejati, dan juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara, maka dia sudah harus menyatakan sikap itu. Kecuali dia bukan capres, atau tidak ada rencana untuk nyapres, buat apa dia ngomong itu? Tapi karena dia ada rencana nyapres, lah sikap sebagai Presiden Republik Indonesia, dia harus menyatakan bahwa tidak mendukung Palestina, tidak mendukung Israel. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, dan tidak ada yang salah sebenarnya, itu kan hanya pernyataan sikap. Tetapi Presiden FIFA-nya aja yang terlalu sensi, kalau orang bilang. Tapi dia juga tidak fair. Kenapa seakan-akan melakukan standar ganda seperti dulu Rusia dan Israel. Israel memberondong Palestina nggak dicegal sampai sekarang masih tetap. Tapi ketika Rusia menghantam Ukraina, Rusia langsung kena cegal, di-ban langsung oleh FIFA, tidak boleh bermain. Bahkan Rusia sampai sekarang mungkin belum boleh bermain di Piala Dunia. Yang lucunya Israel kok boleh. Baru-baru ini kan mereka, tentara Israel menyerang Palestina, lapangan bola Palestina ketika terjadi final waktu itu. Tapi tidak ada tindakan yang diambil oleh FIFA kepada Israel. Barusan di Argentina malah masih ikut Piala Dunia di U20. Jadi boleh dibilang sikap
FIFA yang memperlakukan standar ganda juga itu sangat disayangkan. Harusnya dia konsisten. Kalau negara-negara langsung protes, kan cuma Ganjar yang protes, kok langsung batal? Kenapa negara-negara lain yang banyak yang protes, bahkan Argentina sendiri itu protes menolak agar Israel tidak boleh bertanding, kok tidak dibatal pertandingan di Argentina? Jadi disitulah ketidakfairan daripada FIFA. Tapi ya udahlah, itu sudah terjadi, itu urusan mereka, kita urus politik sajalah, kita urus pencapresan. Baik, ke depan saya mengatakan bahwa arah partai besar sudah semakin besar. 6 partai politik sudah pada pihak Ganjar, tinggal yang sekarang kita tunggu adalah yang sekarang lagi digoda oleh Mbak Puan, itu adalah Demokrat. Saya nggak tahu kemana perkembangannya. Hebat Mbak Puan itu, permainannya luar biasa dengan Mas Hasto. Mereka mencoba untuk menggoda iman daripada Demokrat. Apakah mereka akan tergoda untuk gabung ke PDI? Tapi ya daripada dukung capres kalah, ya untuk apa? Ngapain menyapres dengan Anies Baswedan, ngerusakin nama aja. Ya syukur-syukur, kita harapkan kan kalau kalah dari presiden tidak apa-apa, yang penting boleh terdongkrak hasil pemilu atau legislatif bisa banyak. Namun terhadap pencapresan dengan Anies, apakah berdampak kepada pemilihan legislatif nanti? Apakah jumlah legislatif akan menunjukkan indikasi naik atau tidak? Itu yang perlu dihitung. Kalau tidak, untuk apa? Kalau nama rusak, udah pasti rusak, ngapain dukung orang yang sudah kalah? Itu yang dicoba dikorek-korek oleh Ibu Mbak Puan dan Mas Hasto. Dan katakanlah Demokrat kita agak sulit untuk meyakinkan. Tapi ada 2 partai yang sekarang masih dalam kebimbangan, yaitu PKB dan Golkar. PKB katanya sudah ada kontrak politik dengan Gerindra. Tapi rasa-rasanya ya politik is politik. Apakah setelah itu dia sudah taken itu terus tidak akan bisa berubah? Enggak lah, masih bisa. Karena Pak Muhaimin ini juga tipe mirip-mirip dengan Golkar, yaitu selalu mau berada di partai pemerintah, mendukung pemerintah selalu. Sejarah Golkar, mari kita bahas Golkar dulu. Sejarah Golkar sejak lepas dari Orde Baru, mereka di Orde Baru kan memang partai pemerintah, tapi setelah itu untuk berikut mereka sudah berpihak juga kepada partai pemerintah. Zaman Pak Habibie mereka dengan Pak Habibie, baru zaman setelah Pak Habibie Gus Dur ya, baru Ibu Mega, SBY, sampai ke Pak Jokowi ini, mereka selalu ada di mendukung pemerintah. Jadi dalam ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena mereka masih belum punya pengalaman untuk jadi oposisi, sehingga permainan mereka itu selalu main cantik, halus, dari mencermati akan perkembangan daripada Golkar ini sejak hilangnya Orde Baru atau gugurnya Orde Baru, maka mereka selalu berada di partai pemerintahan. Oleh karena itu selalu mereka selama ini, walaupun ada keinginan untuk nyapres, kecuali mungkin zaman Pak Yusuf Kala, pernah Pak Yusuf Kala dia nyapres dari partai Golkar, tapi itu lagi-lagi itu kan gerakan konyol, pilihan konyol. Udah tahu-tahu mau kalah kok nyalon,
Saya yakin Pak Erlangga tidak akan, walaupun sudah menyatakan keputusan Kongres bahwa mendukung Pak Erlangga menjadi capres, tapi sampai saat ini arah itu belum jadi. Mereka katanya ada koalisi ini akan, dan sudah cukup hitungan-hitungannya untuk boleh mengusung, tapi mereka juga ciut. Apalagi melihat gerakan Pak Ganjar setelah dinyatakan oleh Ibu Mega sebagai capres dari PD Perjuangan, dia langsung show ke provinsi-provinsi, ke daerah-daerah, dan setiap daerah yang dia datangi gebrakannya luar biasa, massa yang terhimpun begitu luar biasa. Padahal itu baru digerakkan oleh PD Perjuangan. Belum lagi kalau sekarang ini digerakkan lagi dari beberapa partai yang sudah menyokong, 5 partai yang sudah mendukung. Mereka ikut bermain, waduh, luar biasa. Dengan itu saja saya yakin nyalinya Golkar udah nggak berani untuk mencalonkan sendiri. Karena kalau mereka lakukan itu, hitung-hitung politiknya adalah bagaimana nanti mereka ke depan untuk masuk di dalam kabinet. Itu kan yang menjadi kalkulasi mereka. Siapa dapat apa, kata Nur Halim. saya nonton di YouTube, ya sepertinya sudah ada indikasi-indikasi menuju kepada menggabungkan diri mendukung Ganjar. Saya sih cukup optimis Golkar akan ke Ganjar. Karena kalau lihat hasil survei akhir-akhir ini, gerakan massa, dukungan ormas-ormas, ini ada 2 ormas besar sekarang di belakang. Bahkan maksudnya dua relawan besar. Bahkan ormas muslim 2 besar juga. Kalau PAN arahnya udah ke PKB, berarti kan Muhammadiyah kan sudah lebih condong ke mendukung Ganjar juga. Tinggal sekarang arahnya NU bagaimana? Belum. Ini tinggal nunggu. Kalau sampai capresnya misalnya muncul Pak Mahfud, wah selesai itu. Berarti itu jelas-jelas ormas NU udah ke Pak Ganjar. Karena kalau Pak Mahfud misalnya dia jadi cawapres, berarti kan Gubernur Kofifa, Gubernur Jawa Timur sudah akan bisa dirangkul, karena mereka kan ini bersahabat sejak zaman Pak Gus Dur menjadi presiden, sama-sama mereka itu menteri waktu itu. Jadi akan mudah. Kofifa kalau nggak salah waktu itu menteri perempuan, Pak Mahfud waktu itu adalah menteri pertahanan pertama. Jadi menteri pertahanan sipil itu berawal dari Pak Mahfud kalau nggak salah. Baru ada tuh profesor lagi satu dari UI itu yang juga menjadi Menhan sipil. Ada 2 ya, Menhan sipil. Setelah itu kembali lagi ke militer yang sekarang dipegang oleh Pak Prabowo. Memang sih kalau menurut saya Menhan itu sebaiknya dari militer, karena mereka ngerti, ilmunya ada, pengalamannya juga ada, untuk memahami pertahanan apa semua itu akan lebih mudah. Dulu reformasi agak di Gus Dur pertama mencoba merubah itu karena ingin merubah citra militer aja. Jadi dan menghapus TNI ABRI waktu itu, menghapus difungsi ABRI, sehingga dipilihlah sipil untuk ke situ. Namun pertimbangan seperti itu menurut saya agak kurang wise, karena hanya karena menghapus difungsi ABRI, masa harus dikorbankan hal-hal yang esensial. Saya sih lebih cocok seperti sekarang Pak Jokowi mengangkat Prabowo jadi Menhan. Banyak
kok militer jago-jago. Dan kalau militer itu sekolah mereka itu luar biasa. Kelebihan dulu sekolah apa sih namanya untuk masuk di militer itu akabri ya. Akabri itu kehebatan mereka itu adalah seleksinya adalah luar biasa. Baik, kita kembali ke masalah koalisi besar. Golkar saya sangat cukup yakin akan menuju ke Pak Ganjar. Kalau sekarang PKB sudah taken ke Pak Prabowo. Tapi apakah tidak bisa digoda? Saya yakin bisa. Politik tidak ada yang pasti. Jadi kalau melihat hasil survei, gerakan dukungan yang semakin luar biasa, partai politik, kalau tambah Golkar udah 7, udah ngeri lah PKB. Belum lagi dari relawan besar itu kan relawan Pak Jokowi. Kemudian sekarang juga Pak Ganjar punya relawan sendiri sudah. Jadi kalau dua relawan ini yang murni Ganjar, kemudian Pak Jokowi, mereka ini bergabung, bukan main luar biasanya. Belum lagi deklarasi dari para kiai dan santri, baru ustadz, dari kiai, ustadz, santri, itu mereka merepresentasikan kekuatan muslim. Kalau mereka ini bisa menyebar seluruh Indonesia mendukung Pak Ganjar, berarti itu udah sangat kecil kemungkinan untuk kalah. Bisa sih kalah, namanya politik juga. Tapi kemungkinan itu kalau kita berbicara secara teori probabilitas, agak besar probabilitasnya, di atas 50% menuju kepada kemenangan. Itu kalau saya boleh bilang begitu. Kalau itu dibaca oleh Muhaimin seperti itu, dan Muhaimin ini kan juga orang yang tidak mau PKB keluar dari pemerintahan. Kalau boleh dia selalu masuk dalam partai pendukung pemerintah. Kalau itu arah berpikirnya, maka Pak Muhaimin juga PKB juga akan ke Ganjar. Berarti nanti ke depan akan ada 8 partai pendukung. Pengusungnya sih PDI Perjuangan, terus didukung oleh 7 partai lain, menjadi 8 partai yang akan memenangkan Pak Ganjar. Itu luar biasa itu gerakannya. Karena partai itu kelebihannya kan punya mesin partai sampai di tingkat desa. Nah, kalau itu kalau 8 ini semua punya posko secara partai di semua desa, maka akan sulit untuk dilawan. Ini asumsi, bukan madholi kehendak Tuhan. Kita kan tahu bahwa itu Tuhan yang menentukan. Tapi kan upaya manusia kan boleh dilakukan dong. Jadi kita jangan juga cuma berdoa tanpa suatu effort. Itu konyol tuh namanya, itu iman yang bodoh itu. Karena kita kan diberikan Tuhan juga akal. Untuk apa kita dikasih akal terus nggak bisa kembangkan kita punya akal? Nah, jadi saya percaya ke depan arah Golkar dan PKB, setelah mendengar mungkin ulasan saya tadi, reasoning yang saya sampaikan, akan bergabung ke PKB, maka Pak Ganjar akan mempunyai 8 partai, akan memiliki 8 partai pendukung, 1 partai pengusung, 7 pendukung, yaitu PDI Perjuangan sebagai pengusung, dan didukung oleh PSI, PAN, PSI, P3, Hanura, PAN, Perindo, Golkar, dan PKB. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ulas ini tidak lari daripada kenyataan, tapi insting saya secara politik yang sudah mengamat, ikut sudah berapa puluh tahun mengamati, sudah cukup punya pengalamannya, mumpuni lah. Kalau cuma meramal begini mah
sudah sangat paham. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan.